Kalau sekiranya memang suka sama orangnya, jangan ditidurin dulu. Dikit dulu. Pernah ketemu sama salah satu penyanyi dangdut. Di sana? Di sana lagi tur di sana. Oh, wow. Inisial apa? Adalah pokoknya. Nggak boleh. Nggak Karena boleh. kalau penyanyi dangdut adik saya udah banyak kandangin macan, serigala, banteng. Cuma duo zebra dia yang belum. Ya nggak apa-apa. Dia jangankan biduan dangdut. Pawang hujan dipacarin. Siapa aja dia. Oh, apa pendapat kamu mengenai suster kami? Cantik Terima kasih. legend loh dalam profesinya. Oke, terus Berarti udah nggak layak kalau udah legend. Kan udah mau habis-habis biasanya kalau legend. oke. Siapa Coba dokter kalau laki-laki lain seperti apa? Ini kan sahabat, adik saya. Tapi kalau suster yang Ono berani. Paling cuma urusan sama Pak Gunawan. Kalau suster yang ini saya nggak berani. Good afternoon, it's my body hint love. Skinny hair. I'm already staying in the room here. It's my clinic. It's my clinic, Love Clinic. I am Dr. Faike from Love and my sister, Anya Duainov, and my staff ahli, Ravi, and my special guest. Who is that? Yes. Mister Indonesia 2018. Gandhi Fernando. How are you, doctor? Good God, Harry tomorrow. I'm very well, Bahasa excellent. Inggris, Where do you come from? I'm from Jakarta originally, but Jakarta. my father is half Indian. But I see you price like mix ya. Yes, of course I'm mixed. I'm mixed Indonesian, I'm mixed India. Yes. Oh, namaste. Yeah, namaste. Do you हम speak लोगों Hindi? को समझ या संबरजानी Okay, tik. टिक टिक pada here. And you can sing India? No, I can't. But I can sing India. Please Please, sing, can you Dr. try? Faike. मेरे हम सफर एक ज़रा इंतजार सुन सजाए दे रही है मंजिल प्यार की Mainin palanya dong, dokter. Inden madua ka mosam Dira dua di rumah. Dokter belajar dari mana? Wow, jago. Karena kan dulu ngerayuin cewek India. Jadi biar tahu. Dulu mantan aku Adiknya orang India. dokter. Oh, Adiknya enggak, dokter. aku juga. Oh, dokter Bukan juga? hanya adik aku pernah punya mantan orang India. Banyak ya mantannya ya. Cuma India. memang kita nggak bisa jalan. Bule juga pernah juga. Bule pernah. Kalau dokter, cuma kalau misalkan adik aku itu lebih kepada satu profesi dia. Kalau saya enggak, saya sama-sama dokter. Oh, dokter dari India. Dokter dari India, cuma dia dokter hewan di India. Suka nyuntikin sapi-sapi ya. Ya, buat penghasil susu itu ada namanya di Delhi. Nah, Delhi Sedrang. Hah? Oh, udah pindah ya. Dulu sebelum pemekaran Pemda ada di sana. Iya, sorry. Oke, dokter, Dr. ini Bejo. Ganteng sekali ya. Mister Indonesia, dokter. Iya, Dan iya. tapi punya masalah cinta. What? Pria setampan ini punya masalah cinta? Iya, walaupun cowok terpilih 2018 mewakili Indonesia, ternyata Coba. tidak Sap luput Ali. dari masalah cinta. Yakin ini terpilih waktu itu. Aku soalnya kalah sama dia. Oke, coba saya mau dengar introduce speak English, sorry. For Did we just yourself. spoke English? English British, please. The English British accent. British okay. accent. Hi, my name is Gandhi Fernando. I am originally from Jakarta, and I represent Indonesia in the Mr. Supranational 2018. Thank you. Keren kan? Pilih? Lancar. Your accent is. Coba berdiri dulu biar penonton bisa ngelihat sendiri deh. See, I'm 185 centimeters. Tuh. I used to have a six pack, but I don't anymore. But yeah, I'm fat now. What you hike? 185 centimeter. I just said. 1,85 dokter. Oh, one active kind. Hike, active hike. Ah ya. Hike. Oh, kamu kayak ngajarin orang PAUD ya. Tapi kok bisa sih Mister Indonesia punya masalah cinta? Kita sampai kaget waktu terima pendaftarannya, suster ya. Pria dengan penampilan seperti dirimu itu tinggal buka antrian aja tuh langsung Tunggu, kita harus membedakan nih cinta
sama urusan ranjang. Oh wow. Nah, kalau urusan ranjang mah gampang. Malam ini juga WhatsApp saya Hei, juga dokter nongol kayak kok. puas banget begitu ada bawa ranjang. Bukan, soalnya kan kalau ranjang jarang keisi, itu dia. Sepi, kadang suka ini. Bener, maksudnya bedanya kenapa ranjang dan cinta? Kalau ngedapet buat ranjang lebih gampang aja sih. Kalau buat cinta kadang-kadang ya Oke. Tapi bisa diranjang tanpa cinta? bisa. Oh. Kamu kan dokternya juga paling pakar kan? Tolong jangan salahkan dia dengan adiknya. Adik saya Vicky Prasetyo, Oh, mungkin yang oke. dimaksud adik saya. Kalau oke. dokter, ceweknya belum bilang sayang, nggak bakal dipegang. Saya tidak akan megang sebelum wanitanya bener-bener juga diterima di hati saya. Kayak suster nih, maaf, saya ngeliat dia cuma bawaannya pengen nyuntik aja. Supaya dia sehat, supaya kalau perlu sakit, supaya sehat gitu. Tapi kalau masalah hati, ya perlu proses. Jadi kalau Tapi permasalahannya apa sih staf ahli sebenarnya? Sorry sebentar dokter, saya mau nanya. Jadi kalau kamu diranjang tanpa cinta, pada saat sesudahnya itu apa sih perasaannya yang keluar? Apa ya? Udah selesai terus udah pulang. Jadi kamu kasih dia uang taksi gitu? Enggak. Ya pulang aja. Pulang aja. Ya kali kasih uang taksi nggak baik banget kasih uang gitu. Oke. Emangnya ini apa? Lontong apa? Bagaimana rasanya memulai suatu hubungan tanpa ada dasar cinta, tapi langsung intim? Well, I don't know, maybe because I grew up in America. Maybe Besarnya di Amerika, yeah, maybe that's why. Yeah. jadi itu hal yang normal I'm very mungkin. open-minded and you could just hit up someone and then that's it. You hit it off and then okay, bye. Oke. Thank you, bye. Thank you. Tanpa next. tanpa ceweknya jadi kayak aku nih gimana, status aku apa gitu-gitu nggak ada tuh. Pernah sih, pernah. Tapi ujung-ujungnya biasa kalau kayak clingy gitu malah jadi ilfeel. Aku tuh lebih suka yang bener-bener tuh kayak jual mahal gitu loh. Yang susah banget didapetin. Pernah tapi dapat yang jual mahal yang membuat tak terlupakan hingga Pernah, saat ini. tapi pernah dapat akhirnya. Udah dapetinnya susah. Tapi ternyata setelah Dokter, kalau pasien lagi komplain dicatat keluhannya. Saya lagi melukis ada orang di sekitar kita. Ada penampakan. Cantik dokter. Masa lalu dia. Oh. Makanya sampai saat ini dia itu belum. siapa? Bob Marley itu. Ini kan lagi imajinasi, Oh, menggambar. Bukan saya yang menggambar, saya tadi merem loh menggambar ini, tapi bisa tercapai Iya, gitu. kayak Bob Marley Ini ya. menurut Anda seorang apa? Wanita kah atau pria? Wanita. Wanita dong. Rada nyeremin mukanya tapi ya. Wanita. Ini nyeremin karena kenapa dia kecewa. Mungkin pernah nggak masa lalu kamu pernah ada mungkin namanya kita pasangan kekasih melukai hati seseorang? Pernah? Kebanyakan sih saya yang diputusin. Wah. Kebanyakan. Bukan saya yang mutusin. Berarti kamu yang diputusin. Biasanya saya yang nunggu, saya yang diputusin. Oh, permasalahannya lebih ke karena apa? Karena saya nggak mau nanti jadi saya yang disalahin. Lebih baik saya yang yaudahlah kalau kamu memang udah nggak mau masa. Kalau kamu masih mau sama saya ini kalau hubungan ya kita fight. Tapi kalau misalkan ternyata memang kamunya memang udah nggak mau dan memang udah nggak bisa, ya udah kalau kamu putusin aja. Tapi aku akan putusin kamu. Kalau ceweknya nggak mutusin? Sama-sama diem-dieman gitu aja. Nggak apa-apa sih. Justru biasa kalau dia nggak mau putusin berarti dia ada rasa cinta dan itu masih bisa fight for. Wah. Gitu. Nggak pernah sih yang bener-bener kayak mutusin orang tuh nggak pernah. Paling cuman yang kalau lagi baru deket nggak cocok ya udah hilang dengan sendirinya aja. Selama ini sudah pernah berapa kali menjalin hubungan yang serius? Yang cinta apa yang tengah jalan? Cinta. Kalau yang cinta ya, yang cinta itu 4 kali. Wah. Kalau yang setengah-setengah doang ya lebih dari 20-30 pasti ada. Oke. Sebenarnya ngukur pasangan itu gampang. Oh oke. Kita Pakai penggaris. harus bisa memberikan dia kecepatan dalam menjawab dengan waktu yang secepat-cepat mungkin dan spontan. Karena spontan itu bukan pengendalian dari pikiran. Kalau kita dikasih misalkan gini, pena ini ataupun pulpen ini, misalkan apabila saya berikan kamu ingin menulis apa? Nah, itu tuh pasti pertanyaan setelah disampaikan pasti akan ada sebuah pengingat untuk bisa melaksanakan tangan untuk apa, menulis apa, disesuaikan dengan pikiran. Nah, kita harus jawab spontan untuk lebih cepat. Nah, makanya ini saya mau tes ganda untuk Gandhi! Kan dia namanya siapa? Gandhi. Sebentar lagi akan ganda karena memiliki pasangan.
Mungkin dari sini harus ganti nama jadi ganda, langsung gak lama kamu menemukan cinta Jawab dalam cepat hidup kamu. dan jangan sama sekali berpikir. Langsung. Oke. Ya? Siap dengan posisinya? Ya. Pilih kumbang atau bunga? Kumbang, Pilih pulpen atau buku? pulpen, Pilih putih atau gold? gold, Pilih meja atau kursi? meja, Pilih atap atau karpet? karpet, Pilih ropi atau suster? suster, Pilih lampu atau dokter? lampu, Enggak dokter. enggak. Buat apa kamu di sini? Lu kan mau dokter, masa nggak pilih dokter? Harusnya pilih dokter daripada lampu. Karena kalau lampu bisa saya matiin, tapi kalau dokter selalu ada untuk kamu memberikan informasi. Kenapa saya tanya cepat tadi? Harusnya bisa nyimpulin. Kita urut dari awal. Dia bilang, pilih macan, kumbang, atau bunga. Dia pilih apa? Macan. Macan, Dia memimpin. Oke. Karena macan selalu memimpin di Ragunan. Tidak pernah ada yang berani melawan macan, kecuali hewan yang paling nakal. Apa tuh? Dan singa, karena dia nggak pernah mau potong rambut, kan dia jadi selalu gondrong. Ya, kan gondrong dia, nggak pernah, karena nggak ada yang berani nyukur rambut dia. Ya. Itu di hutan, makanya dia dibilang raja hutan. Tapi kalau misalkan macan, nah seperti itu. Terus tadi saya bilang juga sedekat, dia pilih Pulpen atau kertas? ya pilih pulpen atau Kertas. buku saya bilang. Buku. Dia pilihnya tadi, ingat nggak? Pulpen. Kenapa dia pilih pulpen? Dia memimpin. Dia ingin mengisi cerita orang lain dengan kisah-kisah dia. Dia bukan hanya sebagai penerima, tapi aku ingin menulis karakternya orang yang romantis. Karena akan melakukan sesuatu apa yang ingin dia lakukan. itu benar sih, itu benar sih. Iya dong, pasti. Terus tadi dites lagi. Putih apa gold? Dia pilih putih atau gold? Gold. Dia pilih gold. Gold itu adalah warna yang show off, berani untuk terlihat. Karena terbukti dia ada di ajang pemilihan yang bergengsi dan besar. Karena dia berani untuk terlihat. Cita-cita dia ada di situ gitu loh. Kalau putih itu kan dia lebih pendiam, menerima alur bagaimana ya udahlah hidup saya ikutin aja. Tapi kalau gold dia beda, dia orang yang cukup agresif untuk nasib dia. Dan itu ada di dalam gold ini. Terus pilih staf ahli atau pilih suster? Suster. Dia pilih suster karena di lingkungan dia banyak dikelilingi orang-orang cantik yang akan bisa dia bentuk untuk menjadi pribadi yang lebih menarik. Gitu. Terakhir dia pilih lampu atau dokter, dia pilihnya lampu karena dia lebih seneng orang yang menerangi hanya cuma karena alasan orang yang berprofesi. Nggak salah ya jadi dokter cinta dia ya. Teori dokter, bukan teori sih. Aku barusan Riset. dengar. Pernah tahu Elon Musk? Tahu dong, grup band kan? Tesla. Elon Sekarang Musk. orang terkaya di dunia. Oh iya, yang dari Kolombia ya? Amerika. Afrika Selatan lebih tepatnya dia. Oh Afrika Selatan. Kenapa Dia dia? waktu itu ngobrol sama Jack Ma, orang paling kaya di China. Oh yang jadi tukang AC sekarang. Aku lihat videonya. Kenapa Nah, dia? di situ dia menyampaikan satu hal yang aku benar-benar nempel. Dia bilang kemampuan paling bagus dari manusia untuk dalam bisnis menurut dia ya adalah kemampuan melihat masa depan tanpa membuat banyak kesalahan dalam memprediksi masa depan. Jadi kalau kamu mencari pasangan cinta untuk istri, kamu bisa memprediksi nggak masa depan kamu sama dia? Membayangkan. Membayangkan kalau oke, dia kayaknya bisa nih, kalau lagi susah dia bakalan tetap ini, kalau kita harus punya usaha dia bisa membantu aku, terhadap keluarga aku dia akan seperti apa. Kamu bisa meramal dengan baik tanpa membuat kesalahan banyak, kamu nanti bisa meramalkan istri idaman kamu itu siapa. Jadi kita harus pinter-pinter membayangkan. Kadang-kadang kita diburu oleh hormon. Jadi gue suka sama dia, gue nafsu sama dia, gue mau kawin sama dia. Justru kita balik sekarang. Kamu prediksikan masa depan kamu dengan dia. Kira-kira bisa panjang nggak nih sama dia? Kalau memang itu bisa panjang, disitulah kamu akan menemukan cinta idaman kamu. Gitu dokter. Ya ini menarik ya teorinya ya. Karena teori ini pun yang akan akhirnya banyak digunakan juga sama orang-orang dari Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok? Kerawang. Karena memang di sana tuh orang-orangnya memang mengapresiasi dengan cinta dan kasih sayang. Nah seperti juga sama Gandhi. Yang ingin saya tanyakan adalah di saat kamu pasti lingkungan dengan wanita-wanita cantik dan berprestasi pasti mudah untuk kamu temuin. Sebenarnya ukuran selera wanita yang ada di mimpi kamu sejak dulu yang terbangun dari awal itu sebenarnya wanita yang seperti apa? Dari fisik dulu kita bangun sebelum ke sifat Iya. ya. Oke. Pengennya yang kayak Raline Shah.
Wow. Oh, kamu suka kayak Ralinsyah? Yang model kayak Dokter Ralinsyah. tahu nggak Ralinsyah? Tahu dong. Oh. Ralinsyah kan yang main ini kan, apa iklan sampo. Iya betul. Iya betul. Iya kan? betul, Terus juga dia kalau nggak salah sering main sama artis-artis Vietnam. Saya sering tahu yang dia suka party sama artis-artis Vietnam gitu kalau lagi di acara-acara award, apa acara-acara drama-drama itu loh yang suka rame-rame itu. Vietnam? Kamu apa itu? Artis Vietnam mana nih? Enggak. Apa? Bukan. Artis-artis apa dia suka? Hollywood. Oh, bukan Vietnam itu. Ya elah dokter, kenapa Vietnam dibawa-bawa ke sini? Hollywood, Amerika. Iya, saya sering lihat sih dia sama artis Amerika, sama artis Korea. Ralinsyah, kenapa kok figurnya bisa Nggak Ralinsyah? tahu, kayaknya kalau di ini kan kita ngomongin fisik kan. Iya, fisik. Kalau fisik cantik, tinggi, senyumnya bagus. Kamu bisa membayangkan masa depan kamu, memprediksi masa depan kamu sama dia panjang nggak? Enggak sih. Nggak mampu kayaknya. Tapi kalau fisiknya seperti itu. Katanya ngomongin fisik ya, bukan ngomongin masa depannya. Kalau fisik ya sempurna banget. Ada nggak gadis yang kamu bisa bayangkan memiliki masa depan panjang sama dia? Atau pembawaannya seperti apa? Apakah dia orangnya humoris? Yang pasti enggak. Maaf, ini kah? Kira-kira? Iya betul dia. Ini? Oh, Ralinsyah. Bisa di DM ya? Ya. Oh, ini dia. Iya. Oh, kamu suka-suka cewek-cewek oriental ya, semi oriental ya? Iya, rambut Semi panjang, oriental. putih, terus Oh. rambutnya hitam, Oh, panjang. iya. Dok, kayak anakan ngeliatnya dok. Ini abis ini kayak di DM nih. Oh, belum ya. Masih single kan? Ngomong jangan bilang nggak mungkin loh, dia masih single kan? Iya, saya Iya. masih single. Oh, ini biru berarti belum berteman, belum apa. Iya. Oh, kalau dipencet biru ini artinya kita follow. Iya. Oh, kalau kita message berarti kita memesan. Memesan dia. Cukup dokter, cukup. Pesan. Bukan Follow memesan. aja dokter ya. Oh, memberi pesan. Memberi pesan. Oke, tapi saya suka loh sama seleranya Gandhi. Bagus kan? Bagus. Cocok Ya, juga ya, begini, dokter. Mahal maksudnya itu mahal gitu loh. Ini punya nilai mahal gitu. Cantik banyak, tapi cantiknya tuh mahal. Iya, terus apa lagi kamu yang Kalau suka? suster kan cantik nih, tapi diskon gitu loh. Iya, dalam arti murah hati gitu loh. Bukan berarti nggak punya harga, tapi murah hati. Oh, karena apa diskon. pendapat kamu mengenai suster kami? Cantik, Cantik. legend loh dalam profesinya. Oke, terus Berarti udah nggak layak kalau udah legend. Kan udah terlalu mau habis-habis biasanya kalau legend. Oke, apa dia sosok yang kamu kira-kira tertarik? Of course, suster cantik banget. Makasih. Tapi sopan ya, Gandhi itu waktu dikasih waktu untuk kesempatan menilai orang, dia tuh nilainya dari mulai atas, dia kemudian ke bawah, kemudian dia balik lagi. Itu tandanya apa? Dia menilai orang dengan keseluruhan yang dia lihat, bukan sebagian. Emang kalau laki-laki lain biasanya seperti apa? Coba dokter kalau laki-laki lain seperti apa? Ini kan sahabat, adik ipar saya. Tapi kalau suster yang ono berani. Paling cuma urusan sama Pak Gunawan doang. Kalau suster yang ini saya nggak berani. Suster yang ini terus saya bisa diomelin adik ipar saya. Biasanya Ternyata- ngeliatnya cuma satu arah doang gitu, set gitu. Tapi kalau Gandhi tuh etikanya ada. Ini perlu ditiru juga nih semua nih penonton-penonton klinik cinta Coba ya. sekali Cara lagi. menggerakkan mata seperti apa bagi laki-laki untuk melihat wanita? Oke, dilihat close up ya. Ya. Gimana Gandhi menurut pendapat kamu tentang suster kami? Menurutku suster mahal. Wanita tuh. yang mahal berkelas, kelas gitu maksudnya gitu ya, dibandingkan ya apa namanya co-host yang sebelumnya. Ini yang mahal gitu loh, berkelas gitu, cara duduk, cara membawa diri, cara ngobrol. Oh, semua gitu. tuh ada ininya, ininya ya. Apa? Ada value-nya, Estetikanya ada gitu loh. Iya, maksudnya bener-bener ya pembawaannya berkelas gitu. Nah, Emang kelas atau tidak terlihat dari apanya sih? terlihat dari gerak tubuhnya. Gesturnya kah? Gesturnya kelihatan banget gitu loh. Duduknya itu lihat gitu. Emang kalau yang nggak berkelas? enggak yang begitu. Oh, gitu. kalau yang begitu kurang berkelas. Kurang aja gitu. Tapi menarik saya sama yang begitu ya. Oh iya. Kadang-kadang. Tapi kalau kayak gitu kan kita yang ngomongin melihat masa depan. Oh. Kita ngomongin itu kan. Oh, jadi maksud kamu melihat ada masa depan juga dengan suster kami? Iya, kalau misalkan tipe seperti ini ya of course. Tapi kalau misalkan sama susternya udah punya suami kan. Belum. Masih single ya? Single. Masih Cuma dia single loh mau- ini. Ya, not available sih benar.
Jangan pernah bilang not available, karena kan kita nggak pernah ada yang tahu nasib kemana ya. Iya. Sebelum Jangan dong. Ya coy. tuh kan, apa yang ngamuk di Eken nih? lo kan namanya juga jodoh ya dokter ya. Bener. Sebelum benar-benar ada ikatan pernikahan kan, Bener. belum tentu. Kamu setiap hari ketemu dokter. Kamu bisa jadi loh. Nei. Ya sekarang boleh begitu. Kita nggak tahu kan minggu depan. Nanti saya laporin ke Kamu keluarga. nggak inget Ini iparnya bahaya. dokter, iparnya dokter waktu Ini ditanya. dikit-dikit dikit-dikit laporin. Saya jadi kerja sama, maaf ya, jadi sama detektif gitu loh. Jadi sama suster gitu loh. At least kalau saya nggak ngelaporin, saya cerita aja. Kakak ipar lu tuh ya. Begitu, yang ada saya dipecat jadi kartu keluarga. Sebenarnya saya mau nanya ya, percintaan selama kisah dari awal sampai saat ini, mana yang punya kejadian tuh bener-bener paling menyedihkan dan menyakitkan? Ada momen kejadian apa? The deepest relationship. Oke, jadi dulu Ini pas, untold story-nya ya. ini pas baru banget selesai kuliah, lagi kuliah waktu itu umur 2. Kuliah di mana? Maaf. Di Amerika, Apa? Oxford? di UCLA, Oh, University UCLA, California. Los Angeles. California dekat Oklahoma Bareng itu. sama adiknya Kardashian, Robert. Yes, Robert Robert. Santiago. Bukan? no, Robert sorry. Kardashian, yes. Robert Kardashian. Ya, I went to UCLA, terus di tahun 2012 itu pernah ketemu sama salah satu penyanyi dangdut. Di sana. Di sana lagi tour di sana. Oh, wow. Inisial apa? Adalah pokoknya. Nggak boleh. Nggak Karena boleh. kalau penyanyi dangdut adik saya udah banyak kandangin macan, itik, serigala, banteng. Cuma duo zebra dia yang belum. Ya, nggak apa-apa. Terus penyanyi dangdut itu ya? Jangan-jangan udah pernah yang sama lagi sama adik iparnya ya kali ya. Hah? Sama berarti orangnya. Nggak tahu. Itu lama 2012. Wah, adiknya udah 2012. menjelajah dari tahun 2000 sebelum Masehi. Oh, sih. Kalau adiknya ya segala umur, segala dekade, semua dia udah ada Iya. sampai usia Dia jangan kan 62 biduan tahun. dangdut. Pawang hujan dipacarin sama dia. Siapa aja dia. Enggak emang Ya dia lagi dia tour di Amerika waktu Oke. beberapa kota ya ketemu ternyata organizer konsernya dia itu adalah om aku. Oh. Dikenalkanlah aku, ya tumbuhlah cinta di sana selama dia 3 bulan di sana. Akhirnya aku jadi jarang kuliah. Di bulan Agustus pas dia harus pulang ke Jakarta setelah 3 bulan dia di sana, karena udah jadian di sana, akhirnya dia minta aku pulang ke Indonesia. Sedangkan kamu masih Sedangkan aku belum student di selesai sana. kuliah. Aku belum selesai kuliah, akhirnya karena aku memang udah mabok cinta pertama aku di sana waktu itu umur 22 berarti ya. Ya udah aku decide untuk stop kuliah, jual apartemen, jual rumah, pokoknya bener-bener jual lelang semua yang aku punya yang ada di Amerika selama aku bangun selama 4 tahun di sana. Pulang ke Indonesia, habis 1 bulan kemudian aku pulang ke Indonesia. Abis 3 bulan diputusin via BBM cuman karena aku syuting sinetron dan dia cemburu sama Karina Nadila. Yes, gitu. Dan teman-teman yang ada di lokasi syuting. Terus akhirnya ya udah diputusin via BBM dan dia nggak mau ketemu sama aku, benar-benar totally gone with the wind. Cuman yang bikin aku paling sedih lah bukan putus dari dia. Yang bikin dari aku sedih adalah saat aku pulang ke Indonesia dan aku menjual semua yang aku sudah diinvestasikan oleh ayahku waktu itu di sana. Papaku tuh ngomong, Gandhi, bukannya kamu itu mau tinggal di Amerika. Dari dulu mimpi kamu dari masih SMP itu adalah untuk bisa tinggal di Amerika. Dan papa udah keluar miliaran untuk kamu bisa tinggal di Amerika. Sekarang tiba-tiba kamu lepas gitu aja. Aku cuma jawab dan berbohong sama dia. Aku bilang gini, iya udah di sana susah dapat kerjaan, gak enak, mendingan di Indonesia lebih gampang. Aku bilang kayak gitu. Terus papaku tuh gak ngomong apa-apa, dia cuma begini dong, ngeliat aku terus cuma kayak, Kenapa itu? kecewa. Papaku kecewa. Karena? Ya karena aku membuang mimpiku gitu aja dan mungkin dia tahu aku berbohong kali. Tapi papa kamu sendiri seneng dengan posisi maaf ya kayak long distance hubungan kamu gitu, kamu di Amerika, papa di Indonesia. Dia mah mau anaknya jadi orang sukses. Nggak apa-apa, heart yang penting. Oke, dia apa sih yang kamu tertarik banget sama si sosok wanita Iya, ini dulu? bisa Sampai Nggak, kamu sorry. Dia ini penyanyi dangdut sampai saat ini masih aktif. Enggak, udah enggak. Dia hari ini udah nggak ada. Enggak, udah jadi wirausaha aja. mikir Tahun dia 2012. dari katalog dia ngeliat 2012. berusaha apa Tapi sekali-sekali masih nyanyi. Sekali-sekali masih.
coding. Sekali-sekali masih nyanyi. Sudah menikahkah dia? Belum. Masih Belum menikah? Belum. Usia? Nggak tahu, lupa ya berapa usianya. Tapi sepantaran sepantaran kamu nggak? Pantaran, lebih tua sedikit dari aku. Berarti dia sekarang 30. 2 mungkin. 30-an something. Aku minggu depan 31. Coba Minggu tanya. depan? Minggu depan 31. Wow, oke. Seminggu sebelum Valentine ya? Iya, ini bikin matematika atau rumus Pak? Nggak, ini saya masih mikirin yang ini. Saya pola-pola. Kirain Iya, ini jadi cek jadi itu sih timeline-nya. itu Nggak, salah gini, satu gini. salah satu hal yang paling bikin aku sedih banget adalah mengecewakan ayahku. Bukan ya, cinta itu kekuatannya sangat maha dahsyat. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dari taraf pendidikan, maaf, saya tidak kenal sama si wanitanya. Tapi rata-rata orang yang menggapai mimpinya dengan biduan, rata-rata ya, nggak semua terhakimi seperti itu. Mungkin pendidikan secara ya formil, mungkin Gandhi lebih bagus pendidikannya. Terlepas dia juga sekolahnya sampai ke luar negeri, sampai di Amerika. Tapi kalau sesoal permasalahan hati dan perasaan, sebenarnya jadi Gandhi yang dikelola sama dia gitu loh. Dalam arti kalah pengaruh gitu loh, kalah cinta di saat dia sudah memberikan sepenuhnya, bahkan sampai berspekulasi meninggalkan investasi apa yang sudah ditanam oleh ayahnya sendiri, kemudian pulang ke negeri sendiri dengan membawa sejuta impian, tapi pada saat itu lenyap. Dan Justru itu aku mau nanya dokter. Kelihatannya kan kamu seneng yang Anggun, Ralinsyah, suster kami gitu. Kok yang bikin kamu tertarik sama dia apa? Sampai akhirnya sampai bisa puter-puter investasi, sampai bisa pindah balik lagi ke Indonesia. Bisa menjatuhkan hatimu untuk pertama kali. Apa ya waktu itu ya? Nggak tahu, nyaman aja sih, nyaman. Terus mungkin karena memang belum pernah jatuh cinta kali ya. itu first love. First love ya. Gitu. Dan selama di Amerika itu 4 tahun nggak pernah menemukan orang yang memang pas banget. Gitu. Karena kayak bule tuh nggak masuk aja sama aku. Oke. Gitu. Jadi nggak tahu ya, pas ketemu sama dia tiba-tiba menemukan orang yang bisa nyaman. Oke. Soalnya kalau kamu memang tertariknya memang pedangdut, nanti kita kenalin sama adiknya dokter. Dia punya katalog dari A sampai Z. Dari statusnya belum pernah, sudah pernah, Dan cukup buat pernah. aku bukan karena dia pedangdut, nggak sama sekali. Justru aku malah kayak ilfeel, kayak dangdut, kayak gitu loh. Cuman, aduh kayak berasa anak Jakarta Selatan banget ya. Tapi ya bukan karena dangdutnya sih, karena ya memang ya ininya aja memang. Inisialnya dari C. Ada lah pokoknya. Ya, inisialnya dari C. Cek. Ya, sudah ketahuan di sini. Saya udah bisa hitung-hitung. Oke. Jadi apa yang dokter ketahui mengenai si C? Namanya dari C, keduanya E. Ya. Cuma baru belum dapat, itu baru depan aja, itu baru namanya kan bisa C A-nya, C itu baru depan doang ya. Celana dalam. Ya kan belum dapat gitu loh. Cuma tinggal tergantung analisa. Sebenarnya kita nggak usah menghakimi, justru seseorang yang hebat dibentuk dalam sebuah proses juga yang sulit dan sukar. Kita mancing di perairan laut yang banyak gelombangnya, justru di situ ada ikan-ikan yang mahal yang ada di situ. Bukan memancing di ikan di air yang tenang. Berarti kesimpulan sedikit dari tentang cerita kisah cintanya Gandhi ini adalah bahwa dalam cinta yakinlah tidak pernah ada hal yang dianjurkan untuk cinta 100% kepada sesama manusia. Dr. Paiki, cinta yang mengatakan metode ini. Kenapa? Karena kita mencinta cukup 80% saja kadarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena cinta 100% hanya untuk cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kepada manusia kita cukup memberikan 80%. Kenapa? 20% adalah persiapan di saat dia mengecewakan kita. Dan di saat dia mengecewakan kita, kemudian lalu dan kemudian dia pergi dari kehidupan kita, maka orang yang paling rugi adalah bukan kita, tapi dia. Kenapa? Dia kehilangan orang yang maha penyayang untuk dia, yang orang dengan segenap jiwa dirinya menyayangi dia. Sementara dia di luar sana belum tentu mendapat kebahagiaan seperti dia dapat dari pasangan yang sebelumnya. Dokter cinta Paiki. Kalau teori oke ya? Prakteknya belum pernah kelihatan pasangannya Praktek ya. kan belum. Nanti pasangan saya akan saya bawa, ingat ya, di hari pernikahan adik saya bersama adik ipar saya. Wah, Dokter luar Paiki mau bawa pasangan di hari Saya pernikahan. bawa pasangan. Selama ini staf ahli dan suster mungkin penonton klinik cinta. Tidak pernah.
tidak pernah tahu dan penasaran siapa pasangan Dokter Paiki, saya akan bawa nanti di hari pernikahan adik saya. 21 Februari ya. Iya. Dokter Paiki akan gandeng Klinik pasangannya. Cinta kita akan kunjungi langsung ke pernikahan adik saya. Ya, tinggal kita langsung ke pernikahan adik saya. Nanti lihat di situ saya akan bawa pasangan saya. Wow, dinanti. Dokter Gandhi Fernando gimana? Apa sudah berhasil mendapatkan satu pencerahan sedikit-sedikit dari klinik Ya, cinta kami? apalagi tadi yang 80% itu untuk mencintai orang 80%, 20% untuk diri kita, 100% untuk Tuhan. Oke. Sepakat ya dengan Tapi ada pesan apa untuk penonton Klinik Cinta, khususnya dari Gandhi? Pesannya itu jangan terlalu gampang ngasih semuanya dulu di awal. Gitu. Jangan gampang in the moment gitu. Kadang kita harus pikirin ya jangka panjangnya. Kayak gitu kira-kira harus banyak dipikirkan intinya gitu. Jangan langsung tiba-tiba kayak aku dari negara mana langsung pindah kemana, atau misalkan langsung cepet-cepet pengen pindah bareng, misalkan kayak gitu. Jangan terlalu cepat. Oke. Santai aja dulu. Sebelum kita yakin, sebelum kita komitmen, sebelum kita ini, janganlah ambil keputusan-keputusan besar atau memberikan segala sesuatunya. Terus kalau untuk sekiranya memang suka sama orangnya, jangan ditidurin dulu. Dikit dulu. Kalau di itu bertentangan dengan dokter adiknya dokter. adik saya. buat adiknya dokter ya. Tapi kalau benar-benar suka dan Tapi sih kalau menurut saya, kalau memang tidak cinta banget atau tidak sayang banget, jangan ditidurin dulu. Kasihan loh dia. bukan. Kalau misalkan sekiranya si calon pasangannya ini bisa yang buat jangka panjang, jangan langsung ditidurin hari pertama. Ini yang salah. Dia bisa sakit kalau nggak tidur. Ditidurin dokter beda sama tidur. Beda. Kalau tidur harus. Nak boboin. Kok begini kamu suster kok jadi cabul lama-lama. Iya kalau begini identiknya jadi apa gitu loh. Bisa cabul juga kita suster kita dokter ya. Jadi terbangun begini sih bisa diomelin pasangannya ntar. Lama-lama suster jadi begini. Oke. Suster ada pesan apa di balik kisah ini? Ya lebih kepada pembelajaran yang luar biasa, sudah menjadi mengetahui, apalagi di usia sekarang sudah tahu banyak. Dan terima kasih banyak juga sudah berbagi referensinya. Siapa tahu saya ada teman-teman yang bisa dicalonkan. Aduh, kalau Gandhi sudah pesannya juga tadi langsung disampaikan. Suster saya juga Anya sudah disampaikan. Saya setiap kali saya pesen empempe 2. Bakso 3, es campur jangan pakai lontong ya. Iya, siap. Bukan untuk delivery. Oh, yang mau pesen apa setiap hari? Tapi demi dokter cinta kita yang telah berhasil begitu banyak menyembunyikan pasien, baik yang trauma maupun kehilangan cinta, aku rela melakukan apa aja. Iya. Karena di tempat ini kita membawa manfaat buat banyak orang. Amin. Kisah kehidupannya sebelum kita konklusi akhir adalah yang pertama, Batman pernah merebut Catwoman dari Robin. Jadi kisah 3 ini adalah jangan pernah menunjukkan rasa sayang yang berlebihan karena pasti sakitnya sebuah kekecewaan. Dan di saat kau dalam bersedih, maka kelolalah hatimu untuk tetap bersinar dan menyinari orang yang ada di sekitarmu yang belum tentu tahu akan akar permasalahanmu. Menangislah setinggi mungkin, menangislah sekencang mungkin, tapi menangislah di dalam hujan. Kenapa? Karena kesedihan air matamu tidak mampu terlihat oleh siapapun. Terima kasih.